Oke, kita ketemu lagi di bagian video kedua pada materi penentuan status gizi dengan metode dietetik ya. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas seluk-beluk tentang yang namanya food record ya. Food record ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah weigh head food record atau penimbangan makanan ya, di mana penimbangan makanan ini merupakan salah satu metode penilaian dietetik yang paling baik, dinilai paling baik. Nah, kenapa paling baik nanti kita akan bahas di belakang. Yang kedua adalah estimated food record. Jadi, estimated food record ini perbedaannya dengan weighted food record adalah, tidak memerlukan penimbangan gitu ya, hanya membutuhkan estimasi. Nah, record, jadi penentuan status gizi, secara kuantitatif itu bisa bisa dibedakan menjadi dua ya, record dan recall yang akan kita bahas di video berikutnya. Record itu sifatnya prospektif atau maju ke depan. Jadi kita akan melihat apa yang dikonsumsi seorang sehari ke depan ya, selama 24 jam ke depan. Sedangkan untuk recall itu sifatnya retrospektif ya. Retrospektif artinya kita mengukur asupan sehari sebelumnya, mundur ke belakang gitu ya. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu weighed food record. Nah, weighed food record ini prinsipnya adalah mengukur semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya untuk dapat menjadi gold standar pengukuran, weighed food record ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Jadi selama 7 hari berturut-turut, seseorang akan menimbang makanan yang dia konsumsi sebelum makan, kemudian ditimbang sesudah makan, gitu ya, dilihat sisanya. Dan itu setiap kali makan, minum, ataupun mengonsumsi apapun ya yang masuk mulut, itu akan ditimbang dan dicatat. Nah, karena kita mendapatkan ukuran asupan makanan itu dalam bentuk gram, dalam bentuk penimbangan yang sudah pasti lebih presisi, food record, weighed food record ini seringkali disebut sebagai gold standard dalam metode pengukuran dietetik ya, gitu. Jadi karena dia memiliki keuntungan utama yaitu akurasi porsi. Karena kita nggak berestimasi, tapi kita mengukur secara langsung. Nah, penimbangannya itu dapat dilakukan oleh responden kalau respondennya memiliki literasi yang baik, gitu ya, bisa diajari dan mau bekerja sama. Atau juga bisa dilakukan oleh pewawancara. Otomatis pewawancaranya ngikuti respondennya ya selama 7 hari tadi. Jadi setiap kali respondennya makan, pewawancara akan nimbang. Setelah respondennya selesai makan, pewawancaranya juga nimbang sisa makanannya. Nah, biasanya weighed food record ini digunakan dalam penelitian studi epidemiologis maupun studi metabolik terkontrol gitu ya. Jadi misalnya kita memberikan asupan makan A yang tentunya tidak gitu ya. Jadi ke RCT seperti itu. Ini cara pengukurannya. Jadi pertama, kita minta responden mengambil makanan yang akan dikonsumsi ke dalam piring. Nah, kita membutuhkan 2 piring ya. Satu piring yang berisi makanan responden, satu piring bersih. Piring bersih ini harus kita gunakan untuk mengukur di timbangan ya. Jadi kita letakkan di atas timbangan, kemudian biasanya kita klik tab untuk mengenolkan timbangan. Kemudian kita ukur per bahan makanan yang ada di dalam makanan yang sudah diambil responden. Ditimbang satu per satu berat makanan yang akan dikonsumsi oleh responden. Nah ya, kemudian kita juga harus menuliskan deskripsinya. Misal responden mengambil nasi putih, sayur sop, ayam goreng. Nasi putih ini dimasaknya gimana gitu ya, makannya di mana, beratnya berapa. Untuk sayur sop pasti isinya kan nggak cuma satu sayur gitu ya. Isinya apa nih, misalnya wortelnya berapa gram, kubisnya berapa gram, mungkin ada sosisnya, sosisnya berapa gram. Setiap jenis bahan makanan yang memungkinkan untuk ditimbang itu harus ditimbang gitu ya. Nah, kemudian setelah responden selesai menimbang makanannya sebelum dimakan, kita catat deskripsinya. Kalau sudah, kita persilakan respondennya makan. Jadi setelah ditimbang makanannya, respondennya boleh makan. Nah, tetapi kadang kan nggak semuanya habis ya. Mungkin ada sisa nasinya, sisa separuh, atau sayurnya ada yang tersisa, wortelnya sisa berapa biji, atau kubisnya sisa berapa biji.
mungkin ayamnya gitu ya, bersisa tulangnya dan juga beberapa bagiannya. Nah, berat dari sisa makanan itu kembali ditimbang lagi oleh responden maupun pewawancara. Sehingga nanti akan didapatkan hasil berat penimbangan awal dan berat setelah dimakan. Nah, yang kita hitung adalah selisih sisanya, gitu ya, selisih antara berat awal dengan sisanya. Itu berapa? Itu yang akan kemudian kita konversi menjadi berat 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 dari berat matang ke berat mentah, kemudian kalau sudah bersih berarti kita nggak perlu konversi BDD-nya, mungkin ada penyerapan minyaknya harus kita konversi, baru kita hitung berapa zat gizi yang dikonsumsi dari makanan yang dimakan oleh responden. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah metode food weighing ini merupakan metode penilaian dietetik paling akurat. Namun, dia juga mahal dan membosankan serta memakan banyak waktu gitu ya. Karena sebelum makan aja ribet harus nimbangin. Bahkan per biji bahan makanan yang kecil-kecil pun harus ditimbang sendiri-sendiri. Itu sangat-sangat melelahkan gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, penimbangan dapat dilakukan oleh interviewer pada responden dengan literasi rendah. Jadi kalau respondennya susah mengerti, tidak memiliki timbangan, kemudian kurang kooperatif ya, sekiranya kurang kooperatif bisa dilakukan penimbangan itu oleh interviewer ya. Karena memang dari sisi kekurangannya food weighing food record ini butuh kemampuan ketelitian ya, menggunakan timbangan, kemudian kemampuan harus teliti mengambil bagian setiap bahan makanan dan butuh kesabaran ya. Apalagi kalau makannya banyak dan macam-macam bahan makanannya itu kan harus ditimbang satu persatu gitu ya, itu butuh kesabaran. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah metode pemeriksaan dietetik dengan food weighing ini memungkinkan interviewer untuk dapat mengobservasi kebiasaan makan, cara persiapan dan lingkungan tempat tinggal. Jadi biasanya interviewer itu akan diminta tinggal bersama responden, di mana dia juga bisa melihat nih kalau misalnya respondennya masak sendiri ya, oh gimana sih cara responden itu memasaknya, berapa banyak garam yang ditambahkan, gimana cara gorengnya, dan lain sebagainya, bumbunya apa saja. Jadi semakin valid gitu ya hasil pengukurannya karena selain selain interviewer mengobservasi seberapa banyak responden makan, cara pengolahannya pun dapat dideskripsikan dengan baik dan benar gitu ya, termasuk sampai bumbu resepnya pun juga bisa dilihat dengan baik dan benar, terutama apabila responden itu masak sendiri seperti itu ya. Tapi karena interviewer ini terus ikut ya sama respondennya, otomatis butuh responden yang sangat kooperatif gitu ya, yang mau dikintilin terus, yang mau direpoti terus. Karena kita kan ngerepotin responden ini selama 7 hari. Bayangkan kalau kalian mau makan saja, makanan yang sudah kalian ambil harus ditimbang dulu sebelum kalian boleh makan. Itu kan ada pasti apa ya, tidak semua orang mau gitu ya, tidak tidak semua orang mau diperlakukan seperti itu gitu ya. Jadi kita memang harus menjelaskan dari awal bagaimana sih konsekuensi yang akan dialami oleh responden, bebannya bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh responden, sehingga responden itu menyadari apa yang akan diterimanya, apa konsekuensinya gitu ya. Gitu. Jadi butuh responden yang sangat kooperatif. Nah, kelebihan yang keempat itu mudah mengonversi berat makanan karena kita nggak usah mengonversi URT ke gram, kita nggak usah mengira-ngira piringnya berapa senti ya, isinya berapa banyak ya, karena kita langsung nimbang. Ya, jadi pasti valid tuh beratnya, sudah pasti dalam gram, seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya yang terakhir, mungkin dapat mengganggu kebiasaan dan jadwal makan responden, ya. Nggak usah responden, coba nanti kalian kan akan mempraktekkan ini ya, food weighing. Dulu waktu saya mempraktekkan ini, yang biasanya saya suka makan apa aja, karena males ngukurnya, males milah-milah sayur per jenis sayurnya, akhirnya ya mending saya makan yang simpel saja gitu ya, misalnya saya makan nasi, ayam goreng, sayur kangkung gitu ya, kan mudah ngukurnya cuma 3 kali.
Kalau saya makan capcay, misalnya saya pengen makan capcay, tapi saya lagi melakukan weighing food record nih. Waduh, berarti kan saya harus milahin nih wortelnya sendiri, sawinya sendiri. Udah itu mungkin 15 sampai 20 menit baru bisa makan setelah nimbang gitu ya, itu ribet banget gitu ya. Ya, jadi akhirnya responden sengaja nih, udah deh nggak makan siang atau nggak makan malam atau makannya jadi berubah dibandingkan biasanya, supaya apa? Supaya mudah diukur tadi gitu. Jadi mungkin akan mengubah kebiasaan makan responden, seperti itu. Nah, ini adalah contoh formulir, Weighing Food Record ya atau WFR, sorry. Ini ada kolom nama, biasanya kita isikan nama respondennya, kemudian ada interviewer, kita isikan nama pewawancaranya, kemudian, ada kolom hari dan tanggal pengukuran ya, jadi harus, kita catat kapan kita ngukurnya, hari apa, tanggal berapa. Nah, kemudian ada tabel nih yang harus diisi. Tabel ini berisi tempat makan, apakah di rumah atau di luar rumah gitu ya. Kemudian waktu makan. Waktu makan ini diisi jam makannya, jam berapa makannya ya, apakah jam 8, jam 10, jam berapa. Dan yang ditulis di sini adalah semua yang masuk mulut ya, baik obat, suplemen, makanan, air putih, kuah doang, kerupuk, semuanya harus masuk ya. Nah, kemudian ada nama menu. Nama menu ini misalnya sayur sop gitu ya, ditulis di nama menunya sayur sop. Di kolom berikutnya, kolom deskripsi bahan makanan, ini baru kita rinci bahannya. Sayur sop tadi isinya apa sih? Oh, misal ada kuahnya, ada wortelnya, ada baksonya, ada kubisnya, ada buncisnya, misalnya gitu ya. Dirinci di sini. Nah, kemudian di kolom selanjutnya, ini ada berat makanan yang dikonsumsi atau BDD ya. Jadi BDD ini ada dua bagian, yaitu sajian dan sisa. Misal dari sayur sop tadi ada kuah, ada wortel, ada bakso dan lain sebagainya. Sebelum dimakan beratnya berapa sih? Berat kuahnya berapa, berat wortelnya berapa, berat baksonya berapa dan lain sebagainya. Kemudian responden makan. Setelah makan mungkin ada sisanya nih. Oh, kuahnya sisa. Sisanya berapa gram? Ini ditulis di bagian sisa. Nah, kemudian kita hitung berapa sih jumlah konsumsinya, di mana jumlah konsumsi ini didapatkan dari jumlah sajian dikurangi jumlah sisanya, gitu ya. Berapa nih sisanya seperti itu. Nah, mmm, kemudian selain mengisi tabel ini ada juga pertanyaan tambahan yang ada di bawahnya gitu ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah asupan makanan Anda hari ini di luar kebiasaan? Misal, ketika food weighing ini, kita sedang di luar kota, jadi kan beda gitu ya makannya. Mungkin iya, jika ya perbedaannya di mana? Mungkin, oh misalnya saya nggak makan sayur sop di rumah, tapi saya makan sayur sop hari ini. Atau mungkin biasanya saya di rumah makan nasi merah, tapi karena saya sedang di luar kota, saya makannya nasi putih, kayak gitu ya. Jadi dilihat apa perbedaannya. Dan kalau di pertanyaan ini jawabannya sudah ya, artinya, responden mengonsumsi makanan di luar kebiasaan, itu sudah indikasi bahwa kalian harus ngulang untuk mengukur, weighing food record ini tadi, gitu ya. Jadi harus diulang lagi karena sudah pasti nggak akan menggambarkan kebiasaan makan, gitu ya. Nah, pertanyaan, selanjutnya adalah apakah Anda mengonsumsi suplemen, vitamin, atau mineral, ya? Kalau iya, sebutkan apa gitu ya vitaminnya, apakah dikonsumsi per hari atau per minggu, atau mungkin jarang-jarang gitu ya. Kemudian sebutkan jenisnya, apakah mungkin multivitamin, zat besi, vitamin C, atau mungkin suplemen lainnya. Kalau lainnya sebutkan apa. Dan juga jangan lupa untuk mengisi ini informasi tambahan ya. Ada jenis kelamin responden laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian ada usia, berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk apa data ini? Data ini nanti akan kita gunakan untuk menilai apakah yang dilaporkan oleh responden kita itu sudah menggambarkan kebiasaan makanannya atau belum. Apakah under atau over reporting. Nah, kalau under atau over reporting ya, berarti kita apa? Nggak bisa menggunakan data ini. Harus ngulang lagi gitu ya, sampai
sampai mendapatkan data yang valid. Nah, yang kedua adalah estimated food record ya, di mana estimated food record ini mirip dengan food record weighing food record ya. Jadi sifatnya maju mencatat apa yang dimakan 24 jam ke depan, sehari ke depan. Bedanya adalah dia tidak menimbang tapi menanyakan URT-nya gitu ya. Jadi kita mengamati URT-nya. Ini prinsip pengukurannya. Jadi untuk estimated food record kita tidak menggunakan timbangan tapi menggunakan rekaman ukuran porsi dari makanan aktual yang dikonsumsi ya. Biasanya diestimasi dengan URT ya atau dengan berat menggunakan skala makanan. Nah, metode pengukuran dietetik yang kedua adalah estimated food record ya. Jadi estimated food record ini hampir mirip dengan weighted food record, bedanya adalah ada tidaknya penimbangan. Estimated food record ini seperti halnya food weighing, juga sifatnya maju ke depan, prospektif ya. Jadi kita mengukur apa yang dikonsumsi seseorang 24 jam ke depan. Tetapi bedanya cuma tidak ditimbang gitu ya. Jadi kita bandingkan URT-nya. Ini prinsip pengukurannya. Jadi berdasarkan rekaman ukuran porsi dari makanan aktual yang dikonsumsi. Kemudian diestimasi dengan menggunakan ukuran rumah tangga atau berat menggunakan skala makanan. Jadi misal seseorang mengonsumsi nasi sebanyak 15 sendok gitu ya, sendok makan. Nah, itu kita konversi kira-kira kalau dalam gram 15 sendok itu setara berapa gram. Atau misalnya menggunakan berat menggunakan skala makanan. Misalnya satu potong tempe itu beratnya sekitar 30 gram. Nah, seseorang yang makan setengah potong tempe berarti makan sekitar 15 gram gitu ya. Nah, apabila kita sudah menggunakan satuan ukuran yang telah distandarkan, gitu, maka metode ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah. Tapi sayangnya kalau di Indonesia sangat banyak bahan makanan yang belum terstandar. Cara motong tempe aja beda-beda gitu ya. Ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebal. Bisa jadi satu potong tempe ukuran potongan kita dengan ukuran potongan seseorang itu bisa jadi beda-beda. Tapi kalau sudah distandarkan sebenarnya ini sangat sangat berguna gitu ya. Berarti kan kalau orangnya makan satu potong tempe pasti makan 50 gram kayak gitu. Seandainya sudah distandarkan, ya. Apakah kita bisa menstandarisasi sendiri? Bisa sebenarnya. Misal sebelum survei kita lakukan dulu uh, telaah gitu ya. Di masyarakat ini biasanya potongannya itu berapa gram sih ya? Jadi kita rata-rata gitu. Kemudian itu kita gunakan sebagai ukuran standar. Nah, biasanya ini digunakan dalam penelitian ya, jadi studi epidemiologi maupun studi metabolik itu juga bisa, sama seperti food weighing. Ini cara pengukurannya, jadi biasanya kita akan mencatat apa yang dikonsumsi oleh responden setiap kali dia makan selama 1 hari ke depan. Jadi kita tuliskan deskripsi lengkap makanan serta minuman yang dikonsumsi, kemudian deskripsinya harus sedetail mungkin. Kita juga harus pastikan bahwa URT-nya serigid mungkin gitu ya, seakurat mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya responden menggunakan sendok, kita harus tanya sendoknya apa? Sendok makan yang cekung atau yang dalam, kemudian peres atau munjung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus probing URT-nya. Kita bisa tunjukkan gambar untuk mempermudah responden mengira-ngira kira-kira yang dimakan itu menggunakan alat seperti apa. Nah, untuk makanan campuran ya, kalau food weighing tadi kan makanan campuran harus di-breakdown ya, misal misal sayur sop itu kan adalah makanan campuran karena ada banyak bahan makanan yang dicampur dalam satu menu gitu ya. Itu kan kita harus sisih-sisihkan satu per satu, satu per bahan makanan kemudian kita timbang ya. Nah, untuk yang metode estimasi apabila kita menemukan makanan campuran, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita jelaskan dulu metode persiapan dan pemasakannya. Bagaimana makanan ini dipersiapkan atau dimasak. Kemudian kalau memungkinkan, kalau bisa, kita estimasi ukuran setiap bahan makanan berdasarkan URT-nya. Misal,
dalam sayur sop itu kan ada wortel, ada jagung, ada kubis, ada, sosis misalnya. Kita minta responden mengira-ngira, wortelnya kalau dikumpulkan itu jadi berapa sendok ya, gitu ya. Ada 1 sendok atau 2 sendok gitu. Kalau sosisnya, kalau dikumpulkan jadi satu, itu kira-kira ada berapa banyak ya, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan URT untuk mengira-ngira, gitu ya. Nah, kemudian kita, catat berat akhir atau volume dari makanan yang sudah matang. Jadi bentuk yang sudah matang berapa, per bahan makanannya berapa, gitu ya. Kemudian kita catat. Kalau responden itu memasak sendiri makanannya, biasanya kita tanyakan resepnya. Jadi misal, bikin omelet telur, isinya ada telur, ada wortel, ada jamur misalnya, ada paprika. Nah, omelet itu satu, resepnya kira-kira membutuhkan berapa banyak telur, berapa banyak wortel, berapa banyak jamur. Kalau omelet kan udah nggak mungkin kita pilihi satu-satu bahan makanannya ya. Jadi kita tanya resepnya gitu ya, berapa banyak telur, berapa banyak jamur, wortel, paprika, dan lain sebagainya. Kemudian jadinya tuh kira-kira berapa banyak gitu ya. Yang dimakan berapa bagian? Apakah sepertiga, setengah, atau mungkin habis semuanya? Kalau setengah berarti kita bagi semua bahan berdasarkan beratnya tadi menjadi setengahnya. Itulah yang dikonsumsi gitu. Itu kalau kita bisa nanyakan ke respondennya, kalau respondennya masak sendiri. Kalau nggak masak sendiri gimana? Kalau respondennya misalnya beli gitu ya. Sebisa mungkin kita kejar. Kalau misalnya kita tinggal di sekitar wilayah responden itu dan kita tahu warungnya, kita tanya bahan-bahannya apa yang digunakan untuk membuat makanan campuran itu. Kita nggak nanya resepnya ya, kita cuma nanya bahan-bahan yang besar. Misalnya sayurnya berapa banyak, dagingnya berapa banyak, dan lain sebagainya, gitu. Kalau sudah nggak mungkin nanya penjualnya, penjualnya nggak mau. Nah, itu baru kita gunakan resep, buku resep, pada umumnya gitu ya, atau resep yang beredar di daerah itu kira-kira seperti apa, kayak gitu. Jadi kita harus tetap probing sampai ke resepnya. Ya, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya tidak mengandalkan ingatan, karena setiap kali makan langsung disuruh nyatet gitu ya. Jadi kan masih fresh, baru makan langsung dicatat nih berapa yang dikonsumsi, seperti itu. Jadi ini sangat cocok untuk populasi yang, mungkin lansia, ya gitu ya, atau mungkin anak sekolah gitu ya. Jadi, cocok menggunakan food record karena tidak mengandalkan ingatan. Kelemahannya membutuhkan, kooperasi yang cukup tinggi dari subjek. Jadi subjeknya kalau biasanya food, estimated ini biasanya self reported ya, kebanyakan seringnya self reported. Jadi, setiap kali responden makan dia nyatat sendiri nih apa yang dia makan. Sehingga butuh kooperasi yang sangat tinggi dari subjek. Subjeknya juga harus punya literasi terhadap URT gitu ya. Oh ini pakai sendok, sendoknya ukuran sekian. Oh gelas, gelasnya yang tingginya sekian. Itu respondennya harus tahu. Jadi harus diberikan edukasi juga tentang ukuran rumah tangga. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah menyediakan data porsi sajian yang akurat ya, terutama jika ditimbang, eh, kalau misalnya menggunakan food weighing gitu ya, kalau pakai, estimated kita bisa ngira-ngira, oh biasanya seseorang, pada kelompok ini makannya berapa banyak sih berdasarkan URT-nya. Ukuran makan yang sering digunakan apa sih, kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih, ukuran rumah tangga yang sering digunakan, seseorang ataupun, masyarakat di suatu populasi. Kelemahannya sama dengan Weighted Food Record tadi, mungkin dapat mengganggu kebiasaan diet ya, daripada nyatat banyak-banyak, dia makannya akhirnya menjadi lebih simpel dibandingkan biasanya. Kemudian, Weighted Food Record ini dapat digunakan pada responden dengan literasi rendah. Jadi kita yang nanyakan ya, kita yang memantau. Jadi responden juga bisa nih misalnya kita menggunakan WhatsApp. Setiap kali makan, respondennya diminta memfoto makanannya. Kemudian selain memfoto makanannya, kita juga tanyakan dari makanan yang difoto tadi gitu ya, itu beratnya berapa ya? Ukuran piringnya berapa ya? Yang dihabiskan yang mana? Yang tidak habis yang mana? Seberapa banyak tidak habisnya? Seperti itu. Ya, jadi setiap kali makan responden diminta foto. Itu namanya record ya, bukan recall.
Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan dari estimated food record ini adalah yang pertama tidak mengandalkan ingatan ya, karena sifatnya maju. Jadi sangat cocok digunakan untuk subjek-subjek yang mengalami, apa ya, tidak dapat mengingat dengan baik misalnya pada populasi lansia gitu ya, atau mungkin pada, eee anak usia sekolah yang masih kecil gitu ya, yang, mungkin dia akan lebih susah mengingat-ingat apa yang dikonsumsi sehari sebelumnya. Nah, kemudian kelemahannya adalah membutuhkan kooperasi yang cukup tinggi dari subjek ya, karena setiap kali makan, eee, kalau misalnya dia self reported, respondennya setiap kali makan pasti diminta mencatat apa yang dimakan, berapa banyak yang dimakan gitu ya, berapa banyak sisanya, isinya apa aja, resepnya apa gitu. Jadi agak ribet ya, sehingga juga butuh kooperasi yang cukup tinggi dari subjek. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah menyediakan data porsi sajian yang akurat ya, terutama apabila ditimbang. Ini kalau weighing, kalaupun estimated kita juga dapat mendapatkan gambaran, apa sih URT yang paling sering digunakan pada satu populasi yang kita ukur gitu ya, atau pada rumah tangga atau pada individu yang kita ukur, seringnya pakai apa. Kemudian satu URT itu, setara berapa gram dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita dapat gambaran, URT di masyarakat juga. Kelemahan selanjutnya sama dengan weighing gitu ya, proses ini dapat mengganggu kebiasaan diet. Daripada nyatet banyak-banyak gitu ya, mending makannya yang disimpelkan, jadi nggak makan aneh-aneh karena malas mencatat misalnya. Dan selanjutnya untuk kelebihannya dapat digunakan pada responden responden dengan literasi yang rendah. Jadi, kalau respondennya, mungkin, tidak apa ya, buta huruf atau tidak bisa menulis, bisa nih kita minta menceritakan saja, kita tanya, habis makan apa, seberapa banyak dan lain sebagainya. Atau mungkin, simpelnya kita juga bisa meminta responden memfoto, kalau sekarang kan sudah banyak teknologi digital ya, misalnya kita minta respondennya mengirimkan foto makanan yang dimakan melalui WhatsApp. Nah, dari foto itu kan kita bisa tanyakan gitu ya, "Bapak atau Ibu, dari foto ini berapa banyak ya yang dimakan atau dikonsumsi? Apakah dihabiskan semua atau ada sisanya? Sisanya berapa banyak?" Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ini juga mahal dan membutuhkan banyak tenaga, baik self reported maupun maupun, kita menggunakan pewawancara. Apabila kita menggunakan pewawancara, berarti kan satu pewawancara harus mengikuti satu responden gitu ya. Otomatis, semakin banyak respondennya, semakin banyak pewawancara yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi, mahal dan butuh banyak tenaga. Kelebihan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri oleh beberapa subjek dengan literasi tinggi. Jadi kalau subjeknya pintar gitu ya, sudah tahu polanya, sudah punya literasi yang cukup baik untuk, menentukan URT dan lain sebagainya, kita bisa minta respondennya untuk mencatat sendiri apa yang dia konsumsi, ya. Tapi tentu hal ini akan membawa dampak beban responden menjadi cukup tinggi gitu ya. Jadi, mungkin respondennya mutung di tengah jalan, harusnya kita melakukan food record selama 3 hari, tapi hari kedua, hari ketiga karena mungkin respondennya merasa, "Ah, kok ribet ya?" Respondennya nggak kembali gitu, itu namanya bias non-respon. Nah, keuntungan selanjutnya juga dapat digunakan untuk menggambarkan pola makan jika diukur beberapa kali ya. Jadi kalau misalnya kita ngukurnya lebih dari sekali, bahkan bisa berkali-kali, mungkin kita ngukurnya seminggu sekali atau mungkin 2 kali seminggu selama sebulan, itu bisa menggambarkan pola makan ya, tapi cukup memakan waktu. Nah, kemudian hasilnya juga dapat digunakan untuk memperkuat hasil pengukuran dari pemeriksaan biokimia, antropometri, maupun data klinis. Ini adalah contoh formnya ya. Jadi sama seperti food weighing tadi, mirip ya. Ada nama, ada data interviewer, serta data hari pengambilan data. Kemudian di kolomnya, isian kolomnya ada nomor, ada waktu makan ya. Bisa juga ditambahkan keterangan tempat makan dan juga nama menu serta deskripsinya, ya, menunya apa saja
Dituliskan cara pemasakannya, kemudian komposisinya, dan juga mereknya jika ada. Kemudian ada URT-nya. Kalau ini diisi oleh responden sendiri, gramnya ini nggak wajib diisi ya, jadi bisa dikonversi oleh peneliti atau mungkin interviewernya gitu ya. Dari yang dimakan ini seberapa banyak yang dikonsumsi, seperti itu. Juga ada pertanyaan tambahan sama seperti weighing food record tadi, kita lihat apakah makanan yang dicatat ini menggambarkan asupan makan sehari-hari atau di luar kebiasaan. Kalau di luar kebiasaan berarti ya harus diulangi lagi. Juga ada data tentang suplemen dan juga data tentang jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang metode food record. Selanjutnya kita akan membahas tentang food recall dan juga duplicate diet pada video selanjutnya.